Meski sudah ketiga kalinya, Bahar Smith nggak betah juga di dalam tahanan. Malam nggak kesiangan, siang nggak kemalaman. Kanan kiri tembok, depan belakang tembok juga. Maka dia berusaha keluar dengan cara upaya penangguhan penahanan. Dan dia siap istri jadi jaminan. No, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, apa kabar sahabat Bahar? Yang berharap Bahar segera keluar? Ya gimana mau keluar sekarang? Kan proses lagi berjalan. Kalau memang bisa, ya ajukan penangguhan penahanan. Itu juga kalau menurut Pak Polisi layak diberikan. Beredar kabar Bahar makin tidak betah di tahanan. Kuasa hukumnya terus bergerilya mengupayakan agar Bahar cepat keluar. Bahkan konon ini upaya keduanya. Dan gak main-main, ratusan ulama juga sang istri ikut serta jadi penjamin. Ratusan ulama? Siapa saja mereka? Apakah termasuk Sugi Nur, Yahya Waloni, dan Haikal Hasan? Karena biasanya kalau soal beginian, angka-angka halu dan bombastis akan bertebaran. Kebiasaan kelompok ini memang menjual angka-angka imajiner. Jumlah atau angka yang lebih ke arah nakut-nakutin ketimbang beneran angka atau jumlah yang pasti. Masih ingat kita semua? 7 juta orang di Monas, 1000 pengacara, 100 ulama penjamin, 67 orang penasihat gubernur, 4 istri. Enggak. Yang belakangan enggak. Itu adalah angka-angka yang biasanya muncul kalau ada kasus supaya terdengar lebih sangar, terlihat masif, terbaca sebagai sebuah dukungan massal. Walau akhirnya yang didapat adalah cacian netizen yang terkenal kejam. Ya. Semewah apapun di dalam tahanan, tetap lebih indah di dunia luar meski penuh keterbatasan. Karena kodrat manusia adalah merdeka. Tapi semua itu tidak datang tiba-tiba. Ketidakbebasan yang diterima Bahar adalah karena kebebasan yang ia nikmati tempo hari sudah melewati garis hukum yang berlaku di Indonesia. Kita tahu betapa bahaya efek dari sebuah berita palsu atau hoaks. Penyebarnya tidak merasa salah, apalagi kapok. Dia merasa santai menyebar isu yang menohok. Tapi yang menjadi korban jadi merasa terpojok. Bahar Smith disangka menyebar berita bohong alias hoaks soal kasus pengawal Rizik yang tewas ditembak. Ia mengatakan bahwa terjadi penyiksaan oleh para petugas Polda. Padahal bukti persidangan berkata sebaliknya. Upaya Bahar untuk menyudutkan polisi sangat terasa dalam ceramahnya di sana-sini. Tak heran karena ulahnya ini Bahar mendekam di dalam jeruji. Lalu mungkin merasa kebebasannya jauh berkurang. Karena kemarin-kemarin Bahar sibuk ceramah dan rendam di kolam. Mendadak sepi, berkawan tahanan dan jadi tertawaan. Lalu Bahar ingin pulang. Direncana dengan cara penangguhan penahanan. Artinya Bahar dibolehkan pulang sambil menunggu sidang. Aturannya tiap Senin dan Kamis kudu datang ke Polda Jabar dan lapor jadi kewajiban. Biar lebih kuat dan penuh tekanan, maka disertakan narasi 100 ulama siap jadi jaminan. Kalau kurang kuat, istri cantik siap pasang badan. Makin seru ini. Ya hanya saja ada satu masalah. Salah satu syarat penangguhan penahanan adalah diizinkan oleh yang melaporkan atau korban. Nah loh, apa mungkin hal ini terjadi? Apalagi
Syarat lain adalah 1. Tidak boleh meninggalkan kota. Nggak boleh. Keluar dari Bogor, kalau dia di Bogor nggak boleh keluar dari kota. Yang kedua, harus kooperatif saat pemeriksaan. Jadi jangan mentang-mentang sudah ada penangguhan penahanan, boleh keluar, diperiksa nggak mau. Ya, harus kooperatif. Yang ketiga, jangan kawin lagi. Enggak, masa masih sempat mikirin kawin ya? Enggak. Ya jadi ada beberapa syarat lain. Lihat betapa ribetnya segala yang diperbuat Bahar. Menyulitkan banyak orang dibanding manfaat yang ia tebar. Saya jadi makin yakin dengan profesionalitas Polri. Karena sejatinya ini bukan kasus yang menjerat ulama. Ini adalah pribadi Bahar yang memang punya karakter pemarah dan arogan. Yang menyeret-nyeret agama dalam tiap kesempatan. Saya jadi teringat Ahok. Di belit hukum yang tak adil saat itu, ia berdiri tegak tanpa minta ratusan agamawan membela. Ia jalani dengan mental seorang pria. Jangankan minta penangguhan tahanan melulu, diberi remisi saja ia nggak mau. Ahok memang bukan kelasnya Bahar. Ia tahu mana yang salah dan benar. Ahok juga nggak pengen tenar. Ia hanya bekerja agar rakyatnya senang dan tidak lapar. Kalau toh akhirnya Ahok di penjara, ia tidak ngamuk sampai naik meja. Ahok malah menunduk rendah di depan hakim. Bukti laki-laki sejati, gak suka jaim. Ahok bukan Bahar. Ahok sabar, kalau Bahar gampang kebakar. Saya Mas Jopre, juru bicara oposisi 69. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Aduh, istri dijamin. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Waksa!